hati dan jiwa kami selalu rindu dan haus akan firman-Mu, karena firman-Mu mengandung janji. Amin. Di mana di dalam firman-Mu kami memperoleh kekuatan, di dalam firman-Mu kami memperoleh nasihat, dalam firman-Mu kami memperoleh tuntunan untuk kami dapat hidup menjalani kehidupan di dunia ini selaras dengan apa yang Engkau inginkan. Saatnya kami duduk diam, sendengkan telinga kami, lembutkan hati kami ya Tuhan, agar supaya benih kebenaran firman-Mu boleh tertanam di tanah hati kami yang baik. Kami percaya firman-Mu adalah firman yang berkuasa, sehingga firman-Mu sanggup dan mampu mengubah kehidupan kami dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, untuk kami semakin sempurna hidup di dalam rancangan Tuhan yang mulia. Berkaryalah Engkau Ruh HaKodes di tengah-tengah kami. Kami siap terima firman-Mu melalui Midras hari ini, hanya di dalam nama Tuhan kami, Yeshua HaMasiah. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sahabat Shalom. Sahabat Shalom. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan Yeshua HaMasiah hidup di dunia dalam wujud manusia, Dia seringkali memberikan pesan kepada para pengikutnya, sekaligus menjadikan itu sebagai sebuah peringatan baik kepada pengikutnya maupun kepada seluruh umat manusia tentang yang namanya kesudahan zaman, tentang yang namanya akhir zaman, bahkan kesudahan daripada dunia yang kita tinggal sekarang ini. Apa yang sering kali disampaikan, diceritakan oleh Tuhan Yeshua tentang kesudahan zaman ini, Dia menggambarkan seperti peristiwa yang terjadi di zaman Noah, di mana saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum bumi atau dunia itu dihukum oleh Tuhan dengan air bah, semua kehidupan manusia itu biasa-biasa saja. Tidak ada hal yang mencurigakan, tidak ada sesuatu yang terjadi yang memberikan sebuah pertanda bahwa memang bumi saat itu di zaman Noah akan mengalami satu malapetaka, sehingga manusia melakukan aktivitas mereka seperti biasa-biasa dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Kita dapat melihat itu dalam kitab Mattityahu pasal 24, tolong satu orang baca dari ayat yang ke-37 sampai ayat yang ke-39. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Noah, demikianlah pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Noah masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, bahwa sebelum Tuhan menjatuhkan vonis, menjatuhkan penghukuman kepada manusia yang saat itu, yang jahatnya luar biasa, kehidupan yang mereka jalankan itu adalah kehidupan yang normal, biasa-biasa saja dari hari ke hari. Kawin-mawin, yang bekerja cocok tanam, mereka akan pergi ke ladang. Begitu juga mereka yang beternak, mereka akan mengurus ternak mereka. Bahkan mereka melakukan aktivitas mereka setiap hari. Saya ingatkan sekali lagi saudaraku, bahwa tidak ada yang berbeda. Tidak ada pertanda-pertanda yang buruk.
Mungkin seperti kondisi situasi kita saat ini. Kita bisa melihat ada begitu banyak bencana alam terjadi di mana-mana. Bahkan sekarang krisis ekonomi sedang melanda, ada begitu banyak negara. Tetapi di zaman Noah, sebelum air bah itu melanda seluruh bumi, tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa bumi saat itu akan mengalami satu malapetaka. Sampai saudaraku satu saat di mana Noah mulai membuat suatu bahtera sebagaimana yang diamanakan, yang diperintahkan oleh Tuhan. Saat itulah saudara, manusia di sekitar Noah mulai melihat ada satu keanehan. Apa sebenarnya yang sedang dibuat oleh Noah? Noah sedang membuat sesuatu yang lain. Karena yang dibuat Noah itu, saudaraku, belum pernah mereka lihat. Mereka belum pernah melihat yang namanya bentuk bahtera atau kita sekarang ini kapal laut yang begitu besar. Mereka melihat kok kenapa Noah membangun sesuatu yang berbeda dengan rumah mereka. Tetapi saudaraku, mereka pun belum curiga. Sampai satu saat, sambil Noah itu membangun bahtera, mulailah dia menyuarakan, mengkhotbahkan, memberitakan tentang suara pertobatan. Noah mulai menyatakan apa yang menjadi isi hati dan pesan Tuhan kepada manusia, agar supaya manusia saat itu berbalik dari tingkah laku mereka yang jahat. Mereka berhenti berbuat jahat karena kejahatan yang dilakukan oleh manusia saat itu sudah sangat-sangat luar biasa. Nah, saudara-saudara, sebagaimana manusia pada umumnya memang tidak suka kalau dikatakan orang berdosa. Jarang sekali ada manusia kalau ditegur oleh seorang hamba Tuhan, kalau ditegur melalui khotbah, merasa insaf dan sadar. Aduh, terima kasih Tuhan. Sepertinya khotbah itu adalah suara Tuhan yang sedang melawati saya, yang sedang menasihati, bahkan menegur saya. Sangat sedikit, saudara, ada orang-orang yang mau ditegur. Apalagi kalau dikatakan bahwa dia adalah orang jahat, bahwa dia telah menyimpang dari jalan Tuhan. Dan Tuhan mau agar supaya dia kembali. Kalau saudara tidak percaya, saudara boleh saja sampaikan kepada keluarga saudara, kepada teman-teman kita yang belum menerima tentang kebenaran yang kita yakini, yang kita jalani sampai sekarang. Dan saudara bilang bahwa mereka salah. Saudara bilang bahwa apa yang mereka lakukan jahat di mata Tuhan. Kira-kira mereka akan terima atau tidak? Saudara-saudara, pertama-tama ketika Noah menyuarakan suara pertobatan itu, menyampaikan kepada manusia untuk mereka bertobat dan berbalik dari tingkah laku mereka yang jahat, hati nurani mereka mulai terusik. Mereka mulai tidak nyaman. Ini Noah ini apa-apaan sih? Kok sepertinya dia merasa dia benar sendiri? Kok sepertinya dia katakan bahwa kita ini adalah para penjahat-penjahat? Sepertinya Tuhan tidak suka dengan kehidupan kita. Awal mula, saudara, ketika Noah menyampaikan firman, menyuarakan apa yang menjadi isi hati dan kehendak Tuhan, bahwa mereka salah, mereka jahat, dan Tuhan mau supaya mereka kembali, mereka terusik. Tetapi lama-kelamaan mereka mulai abaikan hati nurani mereka, dan mereka mulai masa bodoh. Mereka mulai masa bodoh. Saudara bisa bayangkan dari hari ke hari kegiatan Noah itu tidak lepas daripada membangun proyek yang dipercayakan oleh Tuhan, yaitu bahtera. Dan dari hari ke hari dia mengkhotbahkan, dari hari ke hari dia menyuarakan agar supaya orang-orang di sekitar dia bertobat dari jalan mereka yang jahat.
kembali kepada jalan Tuhan yang benar. Khotbah yang disampaikan oleh Noah, saudara, bukan seminggu sekali, bukan sebulan sekali, dan bukan hanya dalam waktu seminggu, sebulan, setahun, tetapi bisa 100 tahun lebih. Sebagaimana proses Noah membangun bahtera itu. Kurang lebih 100 tahun lebih dia membangun bahtera itu. Bisa 120 tahun. Dan selama itulah dia memperingatkan yang namanya kehidupan manusia untuk berbalik ke jalan Tuhan. Tetapi tidak ada seorang pun yang menghiraukan apa yang disampaikan oleh Noah. Dari hati nurani yang terusik, mulai masa bodoh, dan akhirnya menganggap bahwa Noah itu adalah orang tidak waras. Bagaimana tidak, saudara? Dia membangun sesuatu yang mereka belum pernah lihat. Untuk apa? Membangun satu bahtera yang begitu besar ukurannya, untuk apa? Sementara saat itu tidak ada tanda-tanda yang aneh. Sehingga saudaraku, orang-orang tidak percaya kepada apa yang diberitakan oleh Noah. Suara pertobatan yang selalu disampaikan oleh Noah itu, saudaraku, akhirnya dari yang tadinya menggelitik hati nurani mereka, sampai akhirnya gemanya itu pun menjadi hilang. Sehingga mereka sudah cuek. Kalaupun Noah lagi berbicara tentang kebenaran, mereka anggap bahwa ini orang stres. Apalagi kalau ditegur dan menyatakan bahwa orang-orang saat itu mereka sudah melenceng dari jalan Tuhan. Yang mereka lakukan jahat di mata Tuhan. Sampai pada akhirnya, saudara, air bah pun datang, di mana semua mata air Tuhan buka. Hujan turun tidak berhenti-berhenti. Air makin lama makin naik. Dan terjadilah banjir yang sangat besar. Bukan sekedar banjir bandang, bukan sekedar banjir lokal, tetapi banjir universal. Sampai seluruh bumi, saudaraku, itu terendam dengan air. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, hampir semua suku bangsa, hampir semua agama meyakini tentang yang namanya kiamat atau kesudahan daripada dunia ini. Hampir semua, sebagian besar, mayoritas meyakini bahwa bumi yang kita tinggali sekarang ini itu tidak akan tinggal tetap. Ada yang meyakini bahwa bumi ini akan kiamat karena akan terjadi letusan dari dasar laut yang sangat hebat. Ada yang meyakini kiamat akan terjadi melanda bumi ini karena bumi ini akan mengalami satu tabrakan dengan planet yang lain yang cukup dahsyat, hebat, dan luar biasa. Ada yang meyakini bahwa bumi ini akan mengalami kiamat atau masuk pada kehancuran, masuk pada kesudahan, karena akan ada meteor yang sangat besar yang akan jatuh melanda planet bumi. Ada berbagai macam versi yang disampaikan oleh para astronot, bahkan ada begitu banyak keyakinan-keyakinan yang muncul. Tetapi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai umat yang percaya, mari kita melihat dari versi Alkitab. Hal yang penting, saudaraku, yang perlu kita catat, bahwa sebelum dunia itu masuk pada kehancuran, karena sebagaimana firman Tuhan katakan bahwa
langit dan pertama, bumi yang pertama yang kita tinggal sekarang, yang kita lihat ini tidak akan kita lihat lagi. Karena akan ada dan muncul langit dan bumi yang baru. Tetapi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada 3 hal yang penting yang harus kita garis bawahi sebelum hal itu terjadi. Hal yang pertama, saudara, adalah saat di mana penghakiman itu harus terjadi. Di mana perbuatan daripada masing-masing orang itu akan diteropong oleh Tuhan. Di mana catatan kitab atau buku masing-masing orang itu akan dibuka oleh Tuhan. Lalu kemudian Tuhan akan melihat apa yang dilakukan oleh manusia. Apa yang dilakukan oleh masing-masing orang. Apakah yang dilakukan itu baik atau buruk? Apakah yang dilakukan itu berkenan kepada Tuhan ataupun tidak? Lalu kemudian saudara, setelah catatan masing-masing kita dibuka oleh Tuhan, setelah buku pribadi kita itu dibuka oleh Tuhan, setelah apa yang kita lakukan diteropong, dilihat oleh Tuhan, maka saat itulah kemudian Sang Hakim yang agung itu akan datang untuk memberikan vonis, menjatuhkan vonis, menjatuhkan hukuman sesuai dengan catatan yang dibuka tadi. Sesuai dengan perbuatan, sesuai dengan apa yang kita kerjakan dan kita lakukan. Dan hal yang ketiga, saudara, ketika Hakim yang agung itu datang dan memberikan vonis itu, maka hal yang ketiga tidak lain, maka vonis yang sudah dijatuhkan itu pun akan dijalankan. Amin, saudara. Itulah yang dikatakan di dalam kitab Daniel 7 ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Tolong satu orang baca. Daniel 7 ayat 9 sampai yang ke-10. Apa yang dinubuatkan oleh seorang Daniel sebelum kesudahan zaman, sebelum langit dan bumi yang lama yang kita tinggal ini dihancurkan, mengalami kesudahan, atau yang kita sebut dengan kiamat, maka inilah yang harus betul-betul menjadi catatan penting bagi setiap kita. Sementara aku terus melihat takhta-takhta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya. Pakaian-pakaiannya putih seperti salju, dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api, dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya. 1000 kali beribu-ribu melayani dia, dan selaksa kali berlaksa-laksa berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan dan dibukalah kitab-kitab. Ada majelis pengadilan, lalu kemudian dibukalah kitab-kitab. Matthieu pasal 16 ayat yang ke-27. Setelah kitab dibuka, setelah perbuatan kita diteropong, segala apa yang kita lakukan itu, saudaraku, dinilai dan dilihat oleh Sang Hakim Agung. Apa yang kata firman Tuhan katakan? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Dia akan membawa vonis, saudara. Dia akan membawa sebuah hukuman sesuai dengan apa yang dilakukan oleh manusia. Penghukuman bagi mereka yang didapati melakukan kejahatan, melakukan dosa, melakukan hal yang bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Sementara kehidupan, keselamatan, kebebasan dan kemerdekaan yang menjadi jaminan bagi orang-orang yang hidup di dalam ketaatan, hidup di dalam kebenaran sesuai dengan apa yang menjadi isi hati dan kehendak Tuhan. Tuhan dengan bala tentara malaikatnya sebagai hakim yang agung akan menjatuhkan vonis.
Dan vonis itu saudaraku benar-benar akan Tuhan lakukan. Akan benar-benar terjadi. Penghukuman penderitaan itu benar-benar akan dialami bagi setiap orang-orang fasik. Sebagaimana yang dinubuatkan dikatakan dalam kitab Malaki 4 ayat yang pertama. Tolong Pak Redi baca. Bahwa sesungguhnya hari itu datang, menyala seperti perapian, maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu, firman Yahweh semesta alam, sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Semua orang fasik itu, kata firman Tuhan, Malaki 4 ayat yang pertama itu akan dibakar. Digambarkan seperti jerami, saudara, akan dibakar habis. Mengalami penghukuman, mengalami penderitaan, siksaan di dalam api penghukuman, api neraka yang kekal. Nah, dari 3 tahap ini, saudaraku, mana hal yang penting bagi kita? Apakah hal yang pertama ketika kitab itu dibuka, perbuatan kita diteropong oleh Tuhan? Atau ketika hakim agung itu datang dan memberikan vonis? Atau yang ketiga, ketika vonis itu dijalankan? Saya percaya bahwa setiap kita akan setuju kalau hal yang pertama itu adalah hal yang penting. Kenapa? Karena disitulah saudaraku klimaksnya. Selagi saudara kitab itu masih diteropong, berarti kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan. Selama saudara masih hidup di dunia ini, berarti kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk dapat mengukir, untuk dapat menulis di dalam buku kita masing-masing tentang hal-hal yang baik, yang menyenangkan dan memuliakan Tuhan. Sebab kalau sudah selesai saudara diteropong, kalau sudah catatan itu selesai dilihat oleh Sang Hakim Agung, berarti vonis itu akan dijatuhkan. Maka saat itulah kesempatan manusia itu sudah berakhir. Jadi langkah kedua dan langkah yang ketiga itu merupakan lanjutan daripada langkah yang pertama. Ini hanya sekedar eksekusinya. Tetapi aksinya yang paling penting, yang paling mendasar bagi kita itu adalah ketika Tuhan masih memberikan kita waktu dan kesempatan untuk kita menoreh, untuk kita menulis hal-hal yang baik dalam buku kita masing-masing. Maka marilah kita senantiasa menulis, menorehnya dengan hal-hal yang memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Selama kesempatan itu masih diberikan. Sama seperti kejadian yang saya uraikan di awal yang terjadi di zaman Noah. Tidak ada seorang pun beranggapan bahwa dunia itu akan dihukum oleh Tuhan, akan ditimpa dengan satu malapetaka yang luar biasa. Sampai saudara waktu yang ditentukan oleh Tuhan selesai. Sampai waktu yang disediakan oleh Tuhan selesai. Maka kalau waktunya sudah selesai, berarti sudah tidak ada lagi kesempatan itu. Selama saudara dan saya masih hidup di dunia ini, kita tidak tahu kapan maut menjemput kita. Kalau maut sudah menjemput kita, itu berarti adalah garis finish daripada perjalanan hidup kita. Dan buku catatan itu berarti sudah selesai. Tinggal vonis dijatuhkan. Apakah yang kita kerjakan dan kita lakukan selama kita hidup di dunia ini berkenan kepada Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, sesuai dengan undang-undang Tuhan atau tidak. Lalu bagaimana saudaraku supaya orang-orang atau manusia yang hidup di zaman Noah itu bisa diselamatkan?
Bagaimana supaya manusia yang hidup di zaman Noah itu supaya bisa diselamatkan? Maka garis bawahi, mereka harus percaya kepada suara Tuhan yang disampaikan oleh Noah. Mereka harus percaya kepada wartanya Tuhan, berita yang daripada Tuhan, kabar yang daripada Tuhan yang disampaikan oleh Noah. Itu hal yang pertama. Tetapi mereka bukan hanya harus percaya kepada apa yang disampaikan Noah, tetapi mereka juga harus naik ke dalam bahtera itu. Mereka harus masuk ke dalam bahtera itu. Barulah mereka akan memperoleh keselamatan. Percaya kepada wartanya Noah, percaya kepada pemberitaan Noah, berarti kita percaya sepenuhnya kepada kedaulatan Tuhan yang mengutus Noah untuk berfirman. Percaya kepada Yeshua HaMashiach sebagai Tuhan yang eka, sebagai Tuhan satu-satunya dan tidak ada yang lain, sebagaimana yang dia proklamirkan dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, bahwa akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah kehidupan. Jadi saudaraku, bukan hanya sekedar percaya, tetapi mereka juga harus masuk di dalam bahtera itu. Lalu saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahtera itu berbicara tentang apa? Bahtera ini berbicara tentang satu wadah. Sekali lagi saudara, bahtera ini berbicara tentang satu wadah untuk menyelamatkan umat Tuhan yang percaya kepada pemberitaan itu. Saya ulang, bahtera itu berbicara tentang satu wadah yang disediakan oleh Tuhan untuk menyelamatkan umat Tuhan yang percaya kepada pemberitaan itu. Pemberitaan yang disampaikan oleh Noah. Tuhan tidak menyuruh Noah itu membangun dua bahtera. Tuhan tidak menyuruh Noah membangun bahtera untuk dia dan istrinya, membangun untuk bahtera untuk anak-anaknya, untuk Sem sendiri dengan istrinya, bahtera untuk Ham dengan istrinya, kemudian Yafet dengan istrinya. Tuhan tidak menyuruh Noah untuk membuat banyak wadah, tetapi Tuhan menyuruh hanya membuat satu wadah. Lalu berarti wadah ini berbicara tentang apa? Kalau hal yang pertama, warta itu, berita itu tidak lain berbicara tentang Yeshua HaMashiach yang harus kita imani sebagai jalan yang memang ditentukan dan tidak ada jalan yang lain. Jalan satu-satunya, bukan salah satu jalan, tetapi jalan satu-satunya. Dialah kebenaran satu-satunya yang menuju kepada kehidupan. Lalu bahtera ini berbicara tentang wadah. Wadah itu berbicara tentang apa? Wadah itu berbicara tentang gereja. Berbicara tentang gereja Tuhan. Ketika saya berbicara tentang gereja, saya tidak berbicara tentang satu organisasi. Saya tidak berbicara tentang satu sinode. Ketika saya berbicara gereja sebagai wadah untuk menyelamatkan umat Tuhan, saya tidak berbicara tentang bangunan, tentang gedung. Tetapi ketika saya berbicara tentang gereja, saya sedang berbicara tentang satu komunitas, satu persekutuan. Sebagaimana dari kata eklesia itu, yaitu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bukan cuma membutuhkan yang namanya iman untuk percaya kepada Yeshua HaMashiach, tetapi kita membutuhkan yang namanya wadah, yaitu gereja.
Komunitas. Komunitas yang bagaimana, saudara? Ini yang menjadi penting bagi kita. Kalau kita bicara komunitas di akhir zaman, kita nggak usah berbicara tentang komunitas di luar. Komunitas di kalangan kekristenan sendiri. Sekarang kalau tidak salah, waktu pertemuan dengan Dirjen beberapa waktu kemarin, Dirjen bilang, sinode yang terdaftar sekarang itu, ya, yang terdaftar resmi itu sudah ada 328 sinode. Jadi komunitas yang mana? Sekalipun saya tidak membawa merek gereja, saya tidak membawa nama organisasi, saya memakai istilah komunitas. Komunitas yang mana? Firman Tuhan katakan, saudaraku, di dalam apa yang kita baca, bahwa Israel ketika dipilih oleh Tuhan menjadi umat Tuhan, maka Israel inilah dia pilih, tentukan dan tetapkan untuk menjadi istrinya Tuhan. Sekali lagi saudara, Israel yang tidak lain adalah umat pilihan Tuhan, dipilih oleh Tuhan, diangkat oleh Tuhan. Bahkan dia sendiri yang mensandingkan dirinya dengan Israel. Dia menjadi suami dan Israel menjadi istri. Maka komunitas yang saya bilang tadi, yang saya pakai istilah gereja tadi, oleh Saul menggambarkan di dalam kitab Brit Kadasa kepada jemaat yang ada di Korintus sana, berkata bahwa gereja itu diwakili dengan perempuan. Gereja umat yang percaya kepada Tuhan, yang hidup melakukan apa yang difirmankan oleh Tuhan, itulah yang digambarkan oleh Saul dalam suratnya itu sebagai perempuan. Dalam 2 Korintus pasal 11 ayat yang kedua. Untuk mengingatkan kita, tolong Pak Rende baca. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu dengan satu laki-laki, untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Hamsia. Untuk membawa kamu seperti perawan suci. Saul bilang, saudaraku, aku mempertunangkan gereja ini, saudara. Umat yang percaya, komunitas ini dipertunangkan kepada Hamsia itu seperti seorang perawan suci. Artinya tanpa cacat, tanpa noda, tidak bercacat celah. Inilah mempelai yang dipersiapkan oleh Tuhan, yang mau disandingkan dengan Hamsia Yeshua sebagai mempelai laki-laki. Dan gereja, komunitas yang saya bilang tadi, yang hidup selaras dengan apa yang Tuhan inginkan, yang Tuhan perintahkan, maka merekalah, saudara, yang adalah orang-orang, adalah kelompok komunitas yang digambarkan oleh Saul seperti seorang perawan suci yang siap disandingkan dengan Hamsia Yeshua sebagai mempelai pria. Jadi ciri-cirinya jelas. Komunitas yang saya maksud, wadah yang saya maksud, yang bisa membawa umat itu kepada kehidupan, kepada keselamatan, itu jelas. Lebih lanjut lagi, saudara, dalam Wahyu pasalnya yang ke-12, ayat yang ke-7, tolong satu orang baca, perhatikan baik-baik. Kita tahu bahwa gereja itu yang saya bilang tadi digambarkan perempuan itu, musuhnya itu adalah Satan. Iblis yang digambarkan dengan naga dalam konteks Wahyu. Silakan Pak Rende. Maka timbullah peperangan di sorga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Terus? Tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di sorga. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah,
ia dilemparkan ke bumi bersama-sama Wahyu dengan berapa malaikat. tadi? 12, Ayat 7. 17. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menurut hukum-hukum Elohim dan memiliki kesaksian Yahshua. Itu terjemahan apa? Terjemahan baru. Lembaga Alkitab Indonesia. Ya. Jadi saudaraku, kita melihat di sana bahwa orang-orang yang dibela oleh Tuhan, orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan, yang tidak dapat disentuh, dipengaruhi oleh hasatan, dalam hal ini digambarkan oleh naga itu, adalah orang-orang yang memiliki kesaksian tentang Yeshua HaMashiach dan hidup, kata firman Tuhan, di dalam hukum-hukum Tuhan. Sekali lagi saudara, gereja atau komunitas yang saya bilang tadi, yang tidak bisa dipengaruhi, yang tidak bisa dikalahkan oleh hasatan, oleh iblis itu, adalah mereka yang memiliki kesaksian tentang Yeshua HaMashiach, yang beriman kepada Yeshua HaMashiach, yang percaya bahwa dialah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup, yang mati dan bangkit, dan mereka yang hidup di dalam hukum-hukum Tuhan. Nah, saya baru mulai masuk pada intinya ini. Tadi baru kata prolognya. Saudaraku, garis bawahi yang hidup di dalam hukum-hukum Tuhan. Hukum-hukum yang mana, saudara? Tidak lain yang dimaksud adalah hukum-hukum yang diberikan oleh Tuhan, oleh Yahweh Sebaot, Tuhan semesta alam, yang dia percayakan kepada Yakub dan keturunannya, kepada bangsa Israel. Tuhan tidak pernah mempercayakan hukumnya, ketetapannya, isi hati dan kehendaknya kepada bangsa-bangsa yang lain. Secara nation, saudara, secara bangsa tidak. Sebagaimana yang dikatakan dalam kitab Tehillim 100 berapa? 47 ayat 19 dan 20. Tolong diulangi lagi, Pak Randy. 19-20. Iya. 147. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Haleluya. Saudaraku, hukum dan ketetapan Tuhan itu hanya dipercayakan kepada bangsa pilihan Dia, yaitu umat Israel. Dia tidak berlaku, Dia tidak memberikan hukum itu kepada bangsa-bangsa yang lain, hanya kepada keturunan Yakub, yaitu bangsa Israel. Itulah saudara-saudaraku, hukum yang ditulis, yang ditukik oleh jari Tuhan sendiri, yang disimpan di dalam tabut perjanjian, yang dimana kita bisa melihat di sana. Dari atas tabut itulah kemudian akan Tuhan berdaulat dengan segala kemuliaannya, di mana kemuliaan Tuhan akan bersinar terpancar melalui tabut itu, dan Tuhan akan menyampaikan apa yang menjadi isi hati dan kehendaknya kepada umat Israel. Di dalam tabut perjanjian itu, saudaraku, hanya ada 2 loh batu yang berisi 10 hukum Tuhan. Di mana
Kita tahu bahwa 10 hukum Tuhan inilah ketika ditanya oleh ahli Taurat, ketika ditanya oleh orang Farisi untuk mencobai Yeshua, hukum manakah yang terutama? Yang lebih utama, yang paling prioritas dari seluruh hukum Taurat. Seluruh hukum Taurat itu, saudara, dari kitab Kejadian sampai Ulangan, Beresit sampai Devarim, itu ada kurang lebih 613 mitzvot. Ada kurang lebih 613 perintah. Dari 613 perintah itu, hukum yang mana yang paling utama dari yang lain? Karena memang pertanyaan ini adalah pertanyaan hanya untuk mencobai Yeshua. Tetapi karena dia adalah hukum itu sendiri, dia adalah pemberi hukum itu sendiri, maka dia jawab dengan begitu bijak. Hukum yang pertama adalah kasih kepada Elohim, kasih kepada Tuhan, kasih vertikal. Dan hukum yang kedua yaitu kasih kepada sesama, kasih yang horizontal. Kasih kepada Tuhan itulah hukum pertama sampai hukum yang keempat. Sekali lagi saudara, kalau dijabarkan kasih kepada Tuhan, itulah hukum pertama sampai hukum yang keempat. Yang bisa dijabarkan lagi. Ibarat kalau Pancasila itu cuma ada 5 sila. Tetapi masing-masing sila itu ada butir-butir Pancasila. Nah, butir-butir Pancasila itu tidak mungkin bertentangan, tidak mungkin kontradiktif atau berlawanan dengan sila pokoknya. Itu adalah penjelasan. Begitu juga saudaraku dengan yang namanya kasih kepada Tuhan. Kasih kepada Tuhan itu adalah hukum pertama sampai hukum keempat dari yang namanya Asyara Debarot. Dari 10 hukum. Dan kasih kepada sesama, itulah hukum kelima sampai hukum ke-10. Kalau kita hanya bicara kasih kepada sesama, hukum kelima sampai hukum ke-10, sepertinya saudara, kekristenan itu atau mesianik itu tidak ada yang berbeda dengan agama-agama yang lain. Bukankah juga agama-agama yang lain pun mengajarkan hal yang demikian? Untuk menghormati orang tua. Kemudian untuk tidak membunuh, tidak berzina, tidak mencuri, tidak bersaksi dusta, menipu. Dan tidak mengingini apa yang menjadi milik orang lain. Rasa-rasanya seorang ateis sekalipun yang tidak meyakini, yang tidak percaya tentang keberadaan Tuhan, sepertinya pun akan melakukan hal yang demikian. Tetapi yang membedakan para pengikut Tuhan sebenarnya, itu tidak lain adalah hukum yang diatur oleh Tuhan dalam kaitan hubungan manusia dengan Tuhan. Maka harus digarisbawahi dalam seluruh hukum Tuhan, dalam 10 hukum Tuhan. Maka kalimat pertama sebagaimana yang sering kali kita baca dalam setiap ibadah, yang harus diingat, siapa yang membawa keluar umat Israel dari rumah perbudakan, yaitu Misraim. Siapa dia? Maka firman Tuhan katakan tidak lain adalah Yahweh Sefaot, Tuhan semesta alam itu. Kalau kita sudah ingat tentang namanya, pribadinya, eksistensi daripada nama itu, barulah dilanjutkan dengan hukum yang pertama, jangan ada ilah lain. Jangan ada sesembahan yang lain selain daripada kalimat yang pertama, selain daripada Yahweh. Jangan membuat bagimu patung dan seterusnya. Termasuk saudaraku tidak kalah penting, yaitu hukum yang keempat,
yaitu ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Dalam kitab Bereshit atau Kejadian pasal 2 ayat 1 dan ayat 2, mari kita lihat kembali. Dan saya kira, ya, saya pernah mengikuti midras yang disampaikan oleh Pak Tara dalam sabat-sabat yang lalu. Saya kira ada begitu banyak ayat-ayat tentang sabat yang sudah diangkat, yang sudah dibaca. Tetapi hari ini saya hanya ingin lagi lebih mempertajam kepada kita, ya, memperkuat kepada kita makna yang terkandung dari setiap ayat-ayat di dalam firman Tuhan itu, terutama tentang yang namanya Sabat. Kenapa Sabat itu sangat penting sekali? Kita akan lihat, saudara. Tolong Pak Rende baca Kejadian 2 ayat 1 dan 2. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Elohim pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya. Saudaraku, perhatikan baik-baik. Saya sudah ulangi dan garis bawahi dari sejak awal bahwa ada begitu banyak gereja-gereja sekarang, komunitas-komunitas sekarang yang begitu anti dan alergi dengan Sabat hari ketujuh. Berulang kali diperingatkan, sama seperti Noah. Ketika dia membangun bahtera, dia berkoar-koar. Dia memberitakan kepada manusia bahwa mereka telah menyimpang dari jalan Tuhan. Noah memberitakan kepada mereka untuk bertobat dan kembali kepada ajaran-ajaran Tuhan. Jangan hidup untuk menyakiti hati Tuhan, tetapi senangkanlah Tuhan. Tetapi saudaraku, suara, warta, pertobatan yang disampaikan Noah itu, yang saya katakan justru hanya mengusik hati nurani mereka. Dari yang hati nuraninya terusik, merasa terganggu, lalu kemudian diabaikan dan menganggap bahwa suara yang disampaikan Noah itu adalah suara dari orang-orang yang tidak waras, tidak berpengetahuan, yang mungkin juga tidak sekolah kalau kita sekarang, dan lain-lain. Ketika kita mulai menyuarakan betapa penting Sabat hari ketujuh untuk dikuduskan, kita tidak berhenti-henti mewartakan ini, memberitakan dan menceritakan ini. Tetapi ada begitu banyak orang Kristen, bahkan para pemimpin komunitas yang saya bilang tadi, gereja, justru hati nurani mereka terusik dan akhirnya mengabaikan apa yang kita sampaikan, apa yang menjadi peringatan Tuhan kepada orang-orang yang dengan sengaja mengabaikan Sabat hari ketujuh. Karena mungkin tanpa pengetahuan, tanpa pengertian, atau mungkin memang sudah mengeraskan hati, sama seperti orang-orang pada zaman Noah. Maka hari ini saya mau tegaskan kembali kepada kita untuk memantapkan hati kita. Kenapa Sabat itu begitu penting? Kata firman Tuhan, setelah Tuhan Yahweh, setelah Elohim Yahweh selesai menciptakan langit dan bumi serta segala isinya, termasuk manusia yang adalah gambaran Dia, maka pada hari ketujuh Tuhan beristirahat. Yang jadi pertanyaan kepada kita, kenapa Tuhan perlu istirahat? Apakah Tuhan karena terlalu banyak mengeluarkan energi waktu mencipta? Apakah selama 6 hari kerja dia terlalu lelah sehingga dia perlu beristirahat? Apakah memang seperti itu dalam konsep pemikiran kita?
Apakah kita berpikir sama seperti kita karena sudah lelah bekerja selama hari pertama, hari kedua sampai hari ke-6, maka hari ke-7 kita perlu yang namanya rest, kita perlu yang namanya istirahat? Tidak, saudara. Tehillim Mazmur 121 tadi, tolong ulangi lagi Pak Rende, ayat 3 dan ayat yang keempat. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Perhatikan baik-baik saudara apa yang diungkapkan oleh Tehillim 121 ayat 3 sampai ayat yang keempat, di mana di sana dinyatakan bahwa Elohim yang disembah Abraham, Yitzhak dan Yakub, Elohimnya Israel, penjaga Israel itu dia tidak pernah tertidur dan dia tidak pernah terlelap. Dalam terjemahan yang lain dikatakan bahwa penjaga Israel tidak pernah mengantuk. Ada yang mengantuk? Penjaga Israel tidak pernah mengantuk. Dari sini kita bisa melihat sungguh sangat tersirat, bahkan sudah tersurat bahwa memang Yahweh Elohim itu dia tidak pernah yang namanya berhenti sebenarnya. Bekerja karena dia lelah. Dia berhenti bekerja karena dia capek, karena ada banyak energi yang keluar. Tidak. Lalu muncul pertanyaan selanjutnya kepada kita, lalu untuk apa Tuhan berhenti pada hari ke-7? Apakah untuk kepentingan Tuhan? Tidak, saudara. Tuhan berhenti pada hari ke-7 bukan untuk kepentingan Tuhan. Tetapi Yeshua menegaskan saudara, hari ke-7 yang adalah Sabat, Yeshua katakan itu Tuhan berhenti justru saudara untuk kepentingan manusia. Tolong baca lagi Pak Rende, Markus 2 tadi ayat 27. Yeshua mengkonfirmasi bahwa Sabat itu dibuat hari ke-7 sebagai perhentian, sebagai peristirahatan. Itu ditentukan bukan untuk kepentingan Tuhan, tetapi justru untuk kepentingan manusia, untuk kepentingan manusia. Lalu kata Yeshua kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi hari Sabat itu dibuat kata firman Tuhan untuk manusia, untuk kepentingan manusia. Tuhan kita adalah Tuhan yang sempurna. Dia maha sempurna. Sehingga saudaraku, karya penciptaannya dari hari pertama sampai hari ke-6 sungguh adalah karya yang sempurna. Sehingga saudara, hari ke-7 itu ketika Tuhan berhenti, sekali lagi saudara, hari ke-7 ketika Tuhan berhenti, maka dia sedang merayakan karya dia yang maha sempurna itu. Dia sedang mengagumi karya dia yang sempurna itu. Dan untuk itulah saudaraku yang dikasihi Tuhan, kenapa Tuhan katakan bahwa Sabat itu diberikan untuk manusia. Bukan manusia untuk Sabat, tetapi Sabat untuk manusia. Ketika kita menguduskan saudara, hari ke-7 sebagai hari peristirahatan, sebagai hari perhentian, berarti secara tidak langsung kita sedang mengakui, kita sedang mengikrarkan, kita sedang menyatakan bahwa sesungguhnya Yahweh Elohimlah satu-satunya pencipta yang sempurna.
Sehingga kita bersama dengan Tuhan ikut merayakan, ikut mensyukuri atas karya yang sudah karya yang Dia buat, karya yang Dia ciptakan. Maka ketika umat Tuhan merayakan yang namanya Sabat sebagai hari perhentian, kita sedang memproklamasikan, kita sedang memproklamirkan tentang salah satu sifat Tuhan, yaitu Dia adalah Tuhan yang kudus. Nanti kita akan melihat sebagaimana di dalam perintah ini membuktikan kepada kita betapa penting yang namanya Sabat itu sendiri. Sehingga Yesaya pasal yang ke-58 tadi dari ayat yang ke-13, Sabat itu yang kita rayakan sebagai hari peristirahatan, sebagai hari perhentian, hari ke-7 yang ditentukan oleh Tuhan. Bukan untuk kita santai-santai, bukan untuk kita melakukan justru aktivitas duniawi kita. Karena banyak orang berpikir karena istirahat itu berarti bisa santai-santai. Sekalipun dalam konteks kita merayakan Sabat, ya kita bisa ada santai di dalamnya. Tetapi bukan santai seperti santai orang dunia pada umumnya menjadikan libur akhir pekan. Jadi biasanya kan kalau dunia menjadikan hari Minggu pada umumnya sebagai libur akhir pekan. Karena memang dari dulu kalender kita itu membuat hari pertama itu adalah hari Senin. Sehingga hari ketujuhnya menjadi hari Minggu. Dan memang pada umumnya saudara, ya, hari Minggu itu sudah dikenal dan disebut sebagai hari ketujuh, ya. Hari yang saya bilang hari libur pekan. Sehingga ada banyak orang yang memang menggunakan hari ketujuh, hari libur pekanan ini sebagai hari untuk bersantai. Bisa ke pantai, ya bisa jalan-jalan kemana. Tetapi kita tidak. Ya, kita tidak. Sebagai umat Tuhan yang mengakui yang namanya mahakarya Tuhan, kita akan justru menguduskan Sabat ini dengan membawa hidup kita sepenuhnya. Membawa diri kita sepenuhnya. Untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena kita tahu hidup kita, tubuh kita ini sesungguhnya adalah milik daripada Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, lalu kita akan melihat sesuai dengan parasa kita hari ini, bagaimana pentingnya Sabat itu. Sehingga ketika Tuhan mau memperkenalkan Sabat itu kepada umat Tuhan, dalam hal ini bangsa Israel, dalam Keluaran tadi pasal yang ke-16, ini sungguh dahsyat sudah. Tuhan memperkenalkan Sabat kepada orang Israel, kepada umat Tuhan secara bangsa, secara keseluruhan, melalui yang namanya apa? Makanan. Garis bawahi, Tuhan memperkenalkan Sabat. Ini orang Israel awalnya tidak tahu yang namanya hari ke-7 itu sebagai Sabat. Sudah terlalu lama mereka tinggal di Misraim, kurang lebih 430 tahun. Ini jangankan saudara mereka tinggal di Misraim, sudah Tuhan wanti-wanti kepada mereka, kamu tidak boleh melakukan yang namanya kebiasaan-kebiasaan, tradisi-tradisi, adat, bahkan hukum dan ketetapan daripada bangsa-bangsa lain, di mana aku bawa, kata Tuhan. Kenapa? Karena kepada mereka sudah dipercayakan yang namanya Torah.
Kepada Israel sudah dipercayakan hukum dan ketetapan Tuhan. Makanya Tuhan bilang kamu tidak boleh melakukan kebiasaan dari bangsa-bangsa. Kamu tidak boleh melakukan apa yang dilakukan oleh bangsa-bangsa. Tetapi saudaraku, yang dilakukan Israel justru berbeda. Mereka senang justru melakukan apa yang dilakukan oleh bangsa-bangsa. Padahal Ulangan pasal yang keempat, kalau saudara baca, Tuhan memilih Israel untuk menjadikan mereka berbeda dari bangsa-bangsa. Tuhan bilang memang bangsa-bangsa itu Tuhan biarkan, Tuhan izinkan mereka menyembah kepada yang lain. Apakah itu mungkin benda-benda langit? Apakah itu pohon? Apakah itu batu? Apakah itu patung yang mereka buat dengan tangan mereka? Memang Tuhan bilang itu bagian daripada bangsa-bangsa. Bukan kamu. Kamu aku panggil, aku pilih karena aku mau membedakan kamu dengan mereka. Maka kalau aku membawa kamu ke negeri mereka, jangan kamu melakukan tabiat mereka, kebiasaan mereka. Tetapi firman Tuhan melukiskan dalam misalnya contoh Yekezkiel pasal 5 ayat 6, tolong para yang dibaca. Dan Yekezkiel pasal 11 ayat 11 sampai 12. Justru bangsa ini, bangsa Israel lebih senang dan suka justru hukum daripada bangsa-bangsa lain. Mereka senang sekali meniru kebiasaan dari bangsa-bangsa lain. Silakan Pak Randy. Ia sudah memberontak terhadap peraturan-peraturanku. Israel sudah memberontak terhadap peraturan-peraturanku. Lebih jahat dari bangsa-bangsa dan terhadap ketetapan-ketetapanku, lebih jahat dari negeri-negeri yang di sekitarnya. Karena mereka menolak peraturan-peraturanku dan kelakuan mereka tidak selaras dengan ketetapan-ketetapanku. Mereka menolak peraturanku, hukum-hukumku, ketetapan-ketetapanku. Yekezkiel 11 dari ayat 11. Kota ini tidak akan menjadi periuk bagimu, ataupun kamu seakan-akan daging di dalamnya. Di tanah Israel aku akan menghukum kamu, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Yahweh, karena kelakuanmu tidak selaras dengan ketetapan-ketetapanku, dan peraturan-peraturanku tidak kamu lakukan, bahkan engkau melakukan peraturan-peraturan bangsa-bangsa yang di sekitarmu. Kamu tidak melakukan peraturan, hukum, dan ketetapanku. Malah kamu justru melakukan peraturan, hukum-hukum, kebiasaan daripada bangsa-bangsa lain. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah kebiasaan. Jadi jangan heran kalau selama kurang lebih 430 tahun mereka di Misraim, kemungkinan besar mereka tidak lagi menguduskan yang namanya Sabat hari ke-7 sebagai hari beristirahat, hari perhentian. Tetapi yang luar biasa yang saya bilang, ketika Elohim Yahweh mau memperkenalkan kembali kepada orang Israel, kepada umat pilihan Tuhan tentang Sabat, yang dia pakai adalah kebutuhan pokok, saudara. Makanan. Ketika mereka mengeluh, ketika mereka bersungut untuk meminta roti kepada Tuhan, maka apa yang Tuhan lakukan kepada mereka? Tuhan memberikan mereka mana, roti dari surga. Yang lucu kalau saudara ikuti dan renungkan baik-baik, apa yang menjadi pesan Tuhan? Hari pertama sampai hari ke-6 sampai hari ke-5 kamu boleh ambil sesuai dengan kebutuhanmu. Masing-masing yang banyak anggota keluarganya ya ambil sesuai kebutuhan. Lebih daripada itu saudara, kalau dibiarkan katanya mana itu sampai pagi, maka mana itu akan berulat.
mana itu akan busuk, saudara. Gak bisa dimakan lagi. Hari ke-6 Tuhan bilang kamu harus ambil 2 kali lipat. Jadi yang lucunya kalau sampai hari ke-5 besoknya gak bertahan mana ini. Tapi kalau hari ke-6 sampai besoknya sampai hari ke-7, mana itu tetap sedap, saudara, tetap awet, tetap enak, tetap nikmat. Lalu ada orang-orang yang kumahbal, ada orang-orang yang kepala batu. Karena Tuhan sudah bilang makananmu untuk hari ke-7 itu sudah dipersiapkan dari hari ke-6. Maka makanan untuk hari ke-7, hari ke-6 itu dibuat itu tidak akan basi, tidak akan berulat, tidak akan busuk. Rasanya pun tetap sama. Lucunya ada yang kumahbal, ada yang kepala batu, tetap hari ke-7 pergi ambil, saudara, pergi pungut, tapi ternyata tidak ada. Kenapa? Karena Mose menegaskan sesuai dengan apa yang disampaikan Tuhan. Karena hari ke-7 itulah yang dimaksud oleh Tuhan, tidak lain adalah Sabat. Hari ke-7 itulah adalah Sabat, hari perhentian. Berhenti, saudara, dari kata Sabat ini, ya, berhenti bukan pasif, tetapi aktif, yang saya sudah pernah jelaskan waktu-waktu yang lalu. Artinya kalau kita berhenti dari kegiatan rutinitas kita, keseharian kita, dalam pekerjaan kita, bukan berarti hari ke-7 hari Sabat itu kita bisa bersantai, ya. Tetapi kita gunakan hari Sabat itu untuk kita benar-benar masuk bersama dengan Tuhan untuk merayakan, mensyukuri akan perbuatan Tuhan yang besar. Selama dalam pekerjaan kita bisa menikmati dan merasakan penyertaan, campur tangan, pemeliharaan Tuhan. Maka waktu kita hari Sabat, kita mensyukuri semua perbuatan Tuhan itu. Jadi bukan pasif, tetapi aktif. Nah, saudara, perhatikan baik-baik yang saya bilang tadi. Kenapa Sabat itu penting? Dan Tuhan memperkenalkan Sabat itu kepada umat pilihan Tuhan. Dalam hal ini bangsa Israel melalui kebutuhan pokok mereka, melalui makanan. Karena memang setiap hari mereka butuh makan. Berarti saudara bisa bayangkan, orang Israel harus mengingat Sabat itu setiap pekannya, saudara. Setiap pekannya mereka jalani tetap ada Sabat. Ini sudah hari ke-6. Kita harus ambil 2 kali banyak, 2 kali porsinya. Kita harus buat itu untuk besok. Dan besok mereka menikmati. Mereka menyatakan bahwa ini adalah Sabat, ini adalah perhentian. Kalaupun ada yang mau coba-coba cari di luar pada waktu hari Sabat, mereka tidak akan mendapatkan dan menemukan apa-apa. Dan itu Tuhan lakukan secara terus-menerus. Setiap minggu, Sabat berganti Sabat, Sabat berganti Sabat. Secara terus-menerus. Selama kurang lebih ayat yang terakhir dari Keluaran 16 tadi bilang, selama 40 tahun. Jadi selama 40 tahun, saudara, orang Israel itu terus diingatkan oleh Tuhan tentang pentingnya Sabat. Diingatkan Tuhan pentingnya Sabat, diingatkan Tuhan tentang pentingnya Sabat. Supaya mereka tidak bermain-main dengan hukum tentang Sabat. Ini yang luar biasa, saudara. Maka ada perbedaan. Ayat terakhir kita akan lihat. Nanti kita akan sambung Sabat yang akan. Ayat yang terakhir, saudara, lihat betapa penting Sabat ini, sehingga Sabat ini pun akhirnya bukan cuma jadi hari perhentian, tetapi dikukuhkan oleh Tuhan untuk menjadi undang-undang Tuhan. Tetapi kita akan lihat, saudaraku, kaitannya, garis bawahi ayat yang saya katakan, Keluaran pasal yang ke-20 dari ayat yang ke-8 dan seterusnya. Secara cepat, Pak Ren.
ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Ini sama hukumnya tentang Sabat, ingat tentang hari Sabat terus. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Yahweh Elohimmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Yahweh menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Yahweh memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Perhatikan baik-baik saudara, ayat yang keberapa tadi Pak? Yang terakhir tadi? 11. Perhatikan ayat yang ke-11 saudara. Jadi kalau ada anggapan orang bahwa Sabat itu hanya untuk orang Yahudi, itu keliru. Karena memang Sabat itu harus dikuduskan kata firman Tuhan untuk baik orang Israel asli maupun orang asing. Satu hukum berlaku baik untuk orang Israel asli maupun untuk orang asing yang tinggal, yang berdiam di tengah-tengah mereka. Nah, hukum tentang Sabat ini kalau dalam Semot atau Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang ke-11 ini dikaitkan oleh Tuhan dengan dikaitkan dengan penciptaan. Yang saya katakan tadi untuk mensyukuri, untuk merayakan tentang mahakarya yang Tuhan sudah lakukan, yang Tuhan sudah kerjakan, di mana penciptaan langit dan bumi serta segala isinya tidak lain kepentingan itu Tuhan buat untuk yang namanya manusia. Maka inilah yang harus betul-betul diingat oleh manusia yang menyembah kepada Dia, kecuali yang tidak menyembah kepada Dia. Tapi yang menyembah kepada Dia harus ingat ini. Maka ayat yang ke-11 saya katakan garis bawahi tadi, hukum tentang Sabat dari ayat yang ke-8 ini dikaitkan dengan penciptaan. Tetapi kalau dalam Ulangan pasal yang ke-5 dari ayat yang ke-12, ini Sabat ini bukan lagi dikaitkan dengan penciptaan, tetapi dikaitkan oleh Tuhan dengan keluarnya orang Israel dari Misraim, rumah perbudakan. Itu menunjukkan bahwa dari penciptaan sampai namanya umat Tuhan keluar dari rumah perbudakan dosa menuju ke tanah Kanaan, Sabat itu dia tetap kekal. Tolong Pak Rende baca Ulangan 5 ayat 12. Tetaplah ingat dan kuduskanlah hari Sabat seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Yahweh Elohimmu. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari yang ketujuh adalah hari Sabat Yahweh Elohimmu, maka janganlah melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau lembumu atau keledaimu, atau hewanmu yang manapun, atau orang asing yang di tempat kediamanmu, supaya hambamu laki-laki atau hambamu perempuan berhenti seperti engkau juga. Terlihat saudara, baik budak dan seterusnya semua berhenti. Terus Pak Rende, ayat selanjutnya. Sebab haruslah kau ingat haruslah kau ingat. Ini yang dikaitkan oleh Tuhan ketika Tuhan menyampaikan melalui Mose, menyampaikan kembali undang-undang Tuhan, hukum-hukum Tuhan kepada orang Israel generasi kedua waktu mereka ada di dataran Moab. Karena yang keluar bersama dengan Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune itu sudah mati di padang gurun. Jadi ini adalah generasi kedua dan diingatkan kembali oleh Mose. Lalu apa yang dibilang ayat tadi? Baca lagi. Sebab haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Misraim, dan engkau dibawa keluar dari sana oleh Yahweh Elohimmu dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung. Itulah sebabnya Yahweh Elohimmu memerintahkan engkau merayakan hari Sabat. Nah, itulah sebabnya katanya Yahweh Elohimmu memerintahkan engkau untuk merayakan Sabat. Ya, kalau Ulangan pasal yang ke-5 ayat tadi yang 15 bilang bagaimana Tuhan mengkaitkan Sabat itu dengan yang namanya keluarnya orang Israel dari rumah perbudakan. Karena Tuhanlah yang membawa engkau keluar
dari yang namanya rumah perbudakan, maka engkau harus mengingat Sabat. Jadi orang-orang yang keluar dari rumah perbudakan dosa melalui pengorbanan Yeshua HaMashiach, mereka pun harus mengingat yang namanya Sabat. Tidak boleh ini tidak diingat, tidak boleh ini tidak dikuduskan. Dan jangan sekali-kali kita melanggar, karena ini adalah hukum dan ketetapan Tuhan. Sebagai bentuk ucapan rasa syukur kita, karena Tuhan telah menyelamatkan kita, karena Tuhan telah membawa keluar kita dari rumah perbudakan dosa. Tuhan telah tanggung segala dosa dan kesalahan kita melalui dirinya di atas kayu salib. Maka kita harus pelihara, kata firman Tuhan, yang namanya Sabat itu. Kita harus pelihara sekali lagi yang namanya Sabat itu. Sehingga jangan heran kalau saudara baca dalam Keluaran 31, di mana di sana Mose kembali mempertegaskan bahwa hukum tentang Sabat itu adalah kekal. Siapa yang tidak menguduskan Sabat, siapa yang tidak menghormati Sabat, siapa yang tidak menjalankan hukum Sabat, maka mereka itu akan dihukum, maka mereka akan dihukum mati. Itulah sebabnya saudara-saudara, jangan kita anggap remeh tentang Sabat. Memang banyak orang yang berpikir sekarang ini bahwa Sabat itu yang paling penting bukan harinya hari apa, tetapi yang paling penting itu makna dari Sabat itu. Jadi tidak masalah soal hari, tetapi maknanya adalah beristirahat. Karena tubuh kita ini itu butuh istirahat. Banyak orang kadang-kadang lelah di kantor, pulang-pulang akhirnya ngomel, marah-marah sama istri, kasih makanan yang kurang enak, akhirnya keluarlah kebun binatang segala macam. Padahal kuncinya sederhana, karena lelah, karena capek, maka tubuh ini butuh istirahat. Itu analoginya begitu. Jadi istirahat bagi mereka itu bukan yang penting adalah harinya, tetapi yang penting itu maknanya. Tetapi saya mau garis bawahi, berbicara tentang Sabat bukan sekedar berbicara tentang maknanya, tetapi berbicara tentang hari ketujuh. Hari ketujuh itu saudaraku dalam pekanan itu tidak pernah berubah. Dalam siklus yang namanya pekanan atau mingguan itu tidak pernah berubah. Acuannya saudara beda dengan yang namanya mingguan. Beda dengan yang namanya bulanan, ya. Kalau saya mencatat di sini, ya, saya coba lihat sebentar. Waduh, lupa. Sini banyak anak-anak pinter. Anak-anak pinter. Kalau yang namanya satu hari 24 jam itu dihitung karena apa? Bumi berputar pada porosnya. Jadi bumi memutari porosnya itu membutuhkan waktu 24 jam. Ya, sehingga satu hari itu ada 24 jam. Ya, begitu. Kemudian kalau satu bulan ada sekitar 30 hari, itu dihitung bagaimana? Ada hitungannya, ya. Sehingga satu tahun itu ada 365 hari, itu ada hitungannya, ya. Bumi selesai memutari matahari. Kalau satu bulan itu ada 30 hari, itu karena perhitungan waktu bulan selesai mengelilingi bumi. Jadi kurang lebih membutuhkan waktu 30 hari, ya. Tetapi waktu bumi memutari matahari itu membutuhkan waktu kurang lebih 365 hari. Nah, itu ada perhitungannya. Tetapi yang namanya pekanan itu saudaraku, itu bukan didasarkan pada perhitungan astronot. Bukan didasarkan pada perhitungan yang tadi. Tetapi itu dilandaskan kepada yang namanya waktu penciptaan. Waktu yang namanya penciptaan. Jadi hati-hati
kalau ada pemahaman yang berkembang di sana yang namanya Sabat hari ke-7 itu dihitung mulai yang namanya Rosh Chodesh atau bulan baru. Jadi kalau Rosh Chodeshnya bulan barunya itu adalah hari Senin, berarti hari Senin itulah yang disebut oleh kelompok ini dengan yang namanya Sabat New atau Sabat baru. Nanti hari Selasa itu baru hari pertama. Maka hari ke-7 itu akan dapat pada hari Senin. Kalau hari pertamanya hari Rabu, maka hari ke-7-nya adalah hari Selasa. Kalau hari pertamanya saudaraku Jumat, maka hari ke-7-nya adalah Kamis. Ya. Jadi itu mereka mengacu perhitungan siklus pekanan hari itu diawali atau dihitung mulai dari Rosh Chodesh atau bulan baru. Tetapi sekali lagi saudara, dalam kitab suci yang namanya pergantian pekanan itu, ya, itu didasarkan kepada yang namanya penciptaan. Jadi waktu Tuhan menciptakan benda-benda penerang pada waktu hari keempat, termasuk matahari, bulan, dan bintang, Tuhan tidak katakan bahwa karena ini untuk menentukan waktu, maka ini dijadikan hari pertama. Tidak, ya, tidak. Tetap itu hari keempat. Jadi saudara-saudaraku, hari ke-7 itu, hari Sabat itu tidak bisa lepas dari yang namanya hari ke-7. Jadi biarkan orang di sana beranggapan bahwa yang penting maknanya, tetapi kita bukan sekedar maknanya, ya, tetapi memang Sabat itu sangat berkaitan erat. Tidak bisa dipisahkan dengan yang namanya hari ke-7. Maka kita akan menjadi orang-orang yang berbahagia yang dijanjikan oleh wahyu tadi. Pasal yang ke-12 ayat yang ke-17. Yang tidak bisa diusik, yang tidak bisa dipengaruhi, yang tidak bisa dijatuhkan oleh si naga tua itu. Ya, si naga merah itu, si tua naga itu, salah lagi, si ular naga itu, ya, adalah orang-orang yang memiliki kesaksian tentang Yeshua dan mereka yang hidup di dalam hukum-hukum Tuhan, termasuk namanya dan termasuk Sabatnya. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Biarlah kita semakin memahami dan mengerti akan pentingnya Sabat, dan kita boleh menguduskannya sebagai hari kesukaan, hari kenikmatan untuk kita menikmati berkat-berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.